Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu jalla fi ula hamda syakirin wa nuthni alaihi thana'u dzakirin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jal, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa bertemu kembali di majlis ilmu yang merupakan salah satu bentuk cara kita menjalankan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun dari kita mampu melakukan kebaikan terkecuali itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jal, di zaman ini kita sangat butuh majelis ilmu. Semua membutuhkannya karena disitulah kita bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita saling mengingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kedua inilah seorang muslim saling mengingatkan, dan sebaik-baik pengingat kita yaitu apa yang datang dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan majlis ilmu yaitu apa yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya. Beliau mengatakan, wa an Anas bin Malik qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan dia bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Qala al-ilmu billahi azza wa jal. Beliau sallam menjawab, amalan yang paling utama al-ilmu billah, berilmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ma'rifatullah, mengenal Allah, yakni bagaimana seseorang dia mentauhidkan Allah dengan benar, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Qala ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Orang ini bertanya kembali kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Qala al-ilmu billah azza wa jal.
kembali Rasulullah menjawab, amalan yang paling utama al-ilmu billah, berilmu dengan Allah. Qala ya Rasulullah as'aluka 'anil amal wa tukhbiruni 'anil ilmi. Kemudian orang ini bertanya kembali, wahai Rasulullah, aku bertanya kepadamu tentang amalan, lalu engkau menjawabku dengan ilmu, yaitu al-ilmu billah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi. Sesungguhnya amalan yang sedikit itu yanfa'u ma'al ilmi, bermanfaat bila disertai dengan ilmu. Wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli. Dan sesungguhnya banyak beramal itu tidak ada manfaatnya bila dibangun di atas kebodohan atau kejahilan. Jadi hadis ini menunjukkan ayyuhal ahibbah, amalan seorang muslim itu berkualitas apabila amalannya itu dibangun di atas ilmu. Apabila amalannya dibangun di atas ilmu. Fa farqun baina al-'amil bil ilmi wa baina al-'amil bil jahli. Jadi sangat jauh beda antara orang yang berilmu, orang yang beramal dibangun amalnya di atas ilmu, dengan orang yang beramal dibangun amalannya di atas kejahilan. Nah, kemudian di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya, hadis dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, man ghada fi talabil ilmi sallat alaihi al-malaikah wa burika lahu fi ma'ishatihi wa lam yunqas rizquhu wa kana alaihi mubaraka. Siapa saja yang berangkat di dalam mencari ilmu, dia berangkat pagi di dalam mencari ilmu, sallat alaihi al-malaikah, malaikat berselawat untuknya, wa burika lahu fi ma'ishatihi, dan diberkahi ma'isyahnya, wa lam yunqas rizquhu wa kana alaihi mubarakan, dan rezekinya tidak dikurangi, wa kana alaihi mubarakan, dan penuh diberkahi. Nah, jadi mencari ilmu ayyuhal ahibbah tentu maksudnya adalah ilmu syar'i, adalah sebab seseorang ma'isyahnya diberkahi. Ma'isyahnya diberkahi. Apa yang dimaksud dengan ma'isyah ayyuhal ahibbah? Kehidupannya, artinya akan diberkahi hasil usahanya. Wa kam nahnu bihajadin ila ayyubarikallahu lana fi arzaqina, dan betapa sangat butuhnya kita mendapatkan rezeki yang barokah. Nah, karena rezeki itu tidak dilihat dari segi banyaknya, tapi rezeki dilihat bagaimana barokahnya. Betapa banyak orang
mendapatkan limpahan dan keluasan rezeki sampai dia memiliki rumah di mana-mana, perusahaan di mana-mana, mobilnya banyak. Tapi ketika dipanggil oleh Allah melalui suara muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tidak mampu datang ke masjid. Ketika diumumkan akan ada kajian di masjid ini, akan ada kajian ilmu di masjid ini, dia tidak mampu datang. Kenapa dia tidak mampu? Ya, padahal transportasi yang mengantarkan dia ke tempat ilmu itu, majelis ilmu, sangat banyak. Punya mobil, apa yang kurang darinya? Apa yang kurang? Keberkahan harta. Hartanya tidak barokah. Ad-dalil ala dzalik madza? Amwaluh la yahmiluhu ila al-hasanat atau fi'li al-khairat. Hartanya tidak membawanya untuk melakukan kebaikan. Nah, hartanya tidak mampu membawa dia untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian ayol ahibbah, di antara asar dari Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma kharaja rajulun fi talabi ilmin illa dhammanallahu as-samawati wal arda rizqahu. Tidaklah seorang keluar mencari ilmu kecuali Allah menjamin baginya rezeki dari langit dan bumi. Apa maksudnya ini ayyuhal ahibbah? Semua makhluk yang Allah ciptakan sudah dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-kuffar, sampai orang kafir pun dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan orang yang menyibukkan diri dengan thalabul ilmi? Allah menjamin rezekinya dari langit dan bumi. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin keberkahan rezekinya. Kalau tidak, apa bedanya antara rezeki yang Allah berikan dengan orang kafir dengan seorang muslim? Maka di situ ada beda. Seorang mukmin, rezeki yang ada di tangannya akan mendatangkan pahala besar dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada rezekinya. Nah, dari sini kita mengetahui ayol hibbah, apabila kita halaman halaman 40 39. Dari mana? يعني شهادة أن لا إله إلا الله. طيب.
Nah, 40 kalau dicetakan kitab ini 40. هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ الجواب هو Nah, ini sudah kita baca. Hah? Akhir kemarin di 38 ini. Baik. Nah, ini muhim, penting ayuhal ahibbah. Mas'alah hal hadhihi syahadah tudkhilu al-insan fil Islam. Apakah syahadah asyhadu an la ilaha illallah memasukkan seseorang ke dalam Islam? Al-jawab na'am. Jawabannya iya. Tudkhiluhu fil Islam hatta law dhananna annahu qalaha ta'awudan. Seseorang apabila dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka itu sudah memasukkan dia ke dalam Islam, walaupun kita berprasangka dia mengucapkan itu sebagai bentuk perlindungan. Mungkin dia mengucapkannya takut dibunuh. Mungkin dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah takut dibunuh. Fa innana na'simu damahu wa ma'lah. Dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah, maka seorang terjaga darah dan hartanya, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diambil hartanya. Walau dhananna annahu qalaha kadiban, walaupun kita mengira dia mengucapkannya dusta. Wa dalilu dzalika qissatul musyrik alladhi adrakahu Usamah bin Zaid. Nah, ini kita baca pada minggu lalu. Jadi kisah sahabat yang mulia Usamah bin Zaid ketika dia mengejar seorang musyrik, ketika didapati oleh Usamah bin Zaid, lalu dia tiba-tiba mengucapkan, seorang musyrik ini tiba mengucapkan apa? La ilaha illallah. Faqatalahu Usamah dhannan annahu qalaha ta'awudan. Lalu sahabat yang mulia Usamah membunuhnya karena beliau mengira dia mengucapkan itu untuk melindungi dirinya. Ta'awudan minal qatl, ay qalaha li alla yuqtal. Nah, faqatalahu. Falamma akhbara bidzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yuraddid. Ketika beliau Usamah bin Zaid mengabarkan ini kepada Rasulullah, yakni dia membunuh seorang musyrik tadi yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengira dia mengucapkannya agar tidak dibunuh. Ketika dikabarkan kepada Rasulullah SAW, beliau terus mengatakan kepada Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qala ya Rasulullah innama qalaha ta'awudan. Lalu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat itu dia berlindung supaya tidak dibunuh. Wa ja'ala sallallahu alaihi wasallam yuraddidu aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Nah, qala Usamah fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Sungguh aku berharap, berharap aku belum masuk Islam pada hari itu, saking malunya. Ya. Min syiddati ma wajada radhiyallahu anhu. Jadi beliau sangat merasa bersalah karena Rasulullah terus mengatakan, menyampaikan kepadanya, kenapa engkau membunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, idan nahnu laysa lana illa al-zahir hatta law ghalaba ala dhannina annahu qalaha ta'awudan
fa innaha ta'simuh. Jadi kita menghukumi seorang itu apa yang kita lihat, apa yang nampak di hadapan kita. Apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah dia muslim. Nah, na'am law irtadda ba'da dzalika qatalnahu. Bila dia murtad setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baru ada hukum dibunuh. Islam menghukumnya dibunuh apabila dia murtad. Nah, wa hadha yujad min junudi al-kufr idza asirahum al-muslimun qalu aslamna min ajli ay ya'simu anfusahum min al-qatl. Nah, fayus'al al-mujahidun wa yaqulun hal naqtul haula ba'da an qalu la ilaha illallah am la. Nah, jawabannya adalah hadis Usamah. Ini sudah kita baca. Nah, kita lanjutkan dari qaulu al-muallif rahimahullahu taala, syahadatu an la ilaha illallah tastalzim ikhlasul ibadah. Yani ketika Nabi SAW, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkan kepadaku apa itu Islam, maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ila akhirih. Islam itu pertama engkau bersyahadah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, penjabaran dan penjelasan makna syahadatu an la ilaha illallah di sini tastalzim ikhlasul ibadah lillah. Seseorang apabila dia sudah bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah, ini mengharuskan dia ikhlas dalam seluruh ibadah. Nah, wa yusamma hadha an-naw' min at-tauhid tauhidul uluhiyah. Wa yusamma tauhidul ibadah. Bagian ini dinamakan dengan tauhidul uluhiyah. Wa yusamma tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Nah, lianna ma'na la ilaha illallah la ma'buda haqqun illallah, karena makna la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi apabila kita berdoa, tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni, ini ibadah doa. Wa qala rabbukum ud'uni, apa setelah itu? Astajib lakum. Nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Coba dibuka ayat berapa? Surah apa? Tolong dibukakan ikhwah. Kolamnya enggak ada ikhwah. Ada yang lihat? Oh. Nah, surah apa? Hah? Ghafir. Ayat? Hah? 60. Baik. Lanjutan ayatnya?
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, lihat ini ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tauhid di dalam berdoa. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman mengatakan, ud'uni. Iya. Berdoalah. Yani minta hanya kepadaku. Hanya kepadaku. Nah, ud'uni, memohonlah, memintalah hanya kepadaku. Ay wahiduni fi du'aikum, tauhidkan aku dalam doa kalian. Mohonlah hanya kepadaku. Nah, ud'uni, berdoalah, minta hanya kepadaku. Ketika seseorang betul-betul dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, apa yang datang setelah itu? Astajib lakum. Aku penuhi. Ya. Aku penuhi permintaan kalian atau doa kalian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni, mintalah hanya kepadaku, astajib lakum, maka aku akan penuhi permintaan kalian. Maka di antara sebab cepatnya doa seseorang diijabah, dia tauhidkan Allah dalam doanya. Nah, ud'uni astajib lakum. Jazakallahu khair. Innal ladzina yastakbiruna ibadati. Di sini Allah SWT memberikan tanbih, peringatan orang-orang yang takabbur, justru mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah. Justru mereka yang tidak mau memohon kepada Allah. Apa balasan ancaman orang yang tidak mau berdoa kepada Allah? Lanjutan ayatnya apa? Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dia akan masuk surga dalam keadaan hina, kekal. Dakhirin, dihinakan dia di neraka jahannam. Itu ancaman orang yang sombong, congkak, tidak mau berdoa kepada Allah, atau dia melakukan kesyirikan. Kenapa seseorang dia tidak berdoa kepada Allah? Artinya dia meminta kepada selain Allah. Kenapa ancamannya neraka? Karena dia melakukan kesyirikan di dalam doa. Nah, fa syahadatu an la ilaha illallah tastalzim ikhlasul ibadah lillah. Seseorang yang sudah bersyahadah la ilaha illallah, maka itu mengharuskan dia ikhlas di dalam beribadah. Dan ibadah itu banyak. Berdoa ibadah, kemudian berkurban ibadah, salat ibadah, bersedekah ibadah, semua ibadah yang diperintahkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu wajib ikhlas. Nah, wajib dilaksanakan dengan ikhlas. Karenanya dalam hadis qudsi yang sering kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghnas syuraka an syirk. Aku orang yang paling tidak butuh dengan persekutuan, kata Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan amalan asyraka fihi ma'i ghairi, dia persekutukan aku dalam amalannya itu dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan persekutuannya.
Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh persekutuan. Wa yusamma tauhidul ibadah, ini dinamakan dengan tauhid al-ibadah, lianna ma'na la ilaha illallah la ma'budu haqqun illallah. Idan la ta'bud ghairallah. Bila demikian jangan sampai Anda beribadah kepada selain Allah. Faman qala la ilaha illallah wa 'abida ghairallah fahuwa kadhib. Jadi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia melakukan ibadah kepada selain Allah, maka ucapan la ilaha illallahnya itu dusta. Ucapan la ilaha illallah dusta apabila dia beribadah kepada selain Allah. Inna hadhihi syahadah tastalzimu ikhlasul ibadah lillahi azza wa jal wa tardu ar-riya wal fakhr wa ma asbaha dzalik. Nah, karena syahadah ini mengharuskan seorang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan membuang riya, ya, wal fakhr, merasa bangga dengan amal ibadah, ya, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Seseorang apabila dia beribadah, jangan dia bangga dengan ibadahnya, jangan dia ujub dengan ibadahnya. Kenapa ayolah ahibbah? Karena tidak ada seorang pun mampu melakukan ibadah kecuali itu taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Lalu apa yang pantas dibanggakan? Nah, artinya di sini dia tidak boleh riya dengan ibadahnya, dan tidak dipungkiri ibadah yang ikhlas akan membuahkan ketenangan. Ibadah yang ikhlas pasti membuahkan kebahagiaan dan ketenangan. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Bagaimana bentuk Allah memberikan hidayah kepada hatinya? Ketika dia mendapatkan cobaan, musibah, maka musibah itu ringan baginya karena Allah telah memberikan hidayah kepada hatinya. Nah, karena dia paham musibah itu tidak datang kecuali dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada hambanya imma rif'atan li darajati. Seorang muslim apabila ditimpa musibah ada beberapa kemungkinan untuknya. Yang pertama itu untuk mengangkat derajatnya. Yang kedua limahwi dzunubi, untuk menghapus dosa-dosa kesalahannya, dan tidak ada satupun dari kita kecuali punya kesalahan, punya dosa. Maka di antara rahmatullah azza wa jalla kepada hambanya, kasih sayang Allah kepada kita, agar terhapus dosa-dosa ini dengan didatangkan musibah, dengan disulitkan dalam perkara dunia, susah mencari harta, susah mendapatkan uang. Itu pun salah satu bentuk musibah, ujian. Karena apapun yang menyulitkan atau terasa sulit bagi seorang muslim, terkecuali itu kafaratun lahu. Nah, sebagai penebus untuk kesalahan atau dosa yang dia telah terjatuh melakukannya. Nah, berikutnya ayul ahibbah wa qauluhu sallam wa anna Muhammadan Rasulullah. Penjelasan tentang syahadah anna Muhammadan Rasulullah, ay an tashhada annahu Rasulullah, yaitu engkau bersaksi bahwasanya beliau sallam adalah Rasulullah. Naam, ay mursilu
ila al-khalqi, yakni Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada manusia, kepada makhluk. War rasul huwa man auha Allahu ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighihi. Nah, dan definisi rasul yaitu orang yang diberikan wahyu kepadanya ya dengan syariat, wa amarahu bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya, itu rasul. Nah, wa kana an-nasu qabla nuh alaihi ala millatin wahidah lam yahtaju ila rasul. Nah, dan dahulu manusia sebelum Nabi Nuh, dari Nabi Adam alaihissalam ya sampai Nabi Nuh, itu mereka apa? Ala millatin wahidah. Manusia dalam keadaan agama yang satu. Semuanya ala millatin wahidah. Nah, lam yahtaju ila rasul. Jadi mereka tidak butuh diutus seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka ala millatin wahidah, ala aqidatin wahidah, ya. Thumma katharu wakhtalafu, kemudian setelah itu mereka banyak. Jadi umat manusia ini menjadi banyak dan terjadi perselisihan. Fakanat hajatum ila rusul. Lalu mereka butuh seorang rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Fa arsalallahu ta'ala ar-rusul, lalu Allah mengutus setelah terjadi perpecahan, perselisihan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Qala azza wa jalla, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Naam. Surah Al-Baqarah ayat 213. Jadi dahulu umat manusia ini ya ummatan wahidah, bersatu di atas agama yang satu. Nah, fa ba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Ketika terjadi perselisihan di tengah-tengah umat manusia ini, maka Allah mengutus para nabi mubasysyirin wa mundhirin, para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubasysyirin, memberikan kabar gembira siapa yang beriman, taat kepada Allah, diberikan kabar gembira dengan surga. Wa mundhirin, dan diberikan peringatan siapa yang tidak beriman, menjauh dari syariat, ya, diancam dan diberikan peringatan dengan neraka. Wa anzala ma'ahum al-kitab, dan diturunkan kepada para nabi yang diutus ini bersama mereka itu al-kitab. Nah, sebagaimana mukjizat terbesar nabi kita yang mulia adalah apa? Al-Quran. Nah, wa anzala ma'ahum al-kitab bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Dengan Alkitab ini sebagai pedoman hukum bagi manusia ya terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Farrusul innama bu'itsat hina ikhtalafa an-nas. Jadi rasul diutus ketika manusia berselisih. Hina ikhtalafa an-nas liyahkumu bainahum bil haqq. Wa lihada kana awwalu ar-rusul Nuhan alaihi salam. Jadi yang pertama kali rasul yang diutus di tengah umat manusia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu, dan rasul yang paling terakhir adalah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu. Fala budda minal iman bi anna Muhammadan Rasulullah wa la budda an nu'mina bi annahu khataman nabiyyin. Nah, jadi siapapun yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan berikutnya seterusnya, apakah dia ya
tadinya beriman dengan Nabi Isa, setelah diutus Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, maka wajib dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman bahwasanya beliau SAW adalah penutup para nabi. Nah, wa mimma sabaqa yu'lam khata'ul mu'arrikhin alladziina qalu inna hunaka rasulan aw akthar qabla Nuh. Dari sini diketahui bahwasanya ada kesalahan sebagian dari para ahli sejarah yang mengatakan di sana ada rasul ya au akthar, atau ada rasul yang lebih banyak qabla Nuh, sebelum Nabi Nuh. Ada rasul yang diutus sebelum Nabi Nuh. Ini salah. Jadi tidak ada rasul yang diutus sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Kalaupun ada itu nabi, bukan rasul. Nah, karena rasul sebagaimana yang kita ketahui adalah orang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya. Itu rasul. Dan rasul yang paling pertama diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kita jawab azan dulu ikhwah. Bismillah. Nah, dalil tentang bahwasanya Rasul yang paling pertama diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu qaulullah ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh
wan nabiyyin min ba'dih, dan para nabi setelahnya. Nah, wa qala Allah azza wa jalla wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Sungguh kami telah mengutus Nuh, kemudian dan Ibrahim, wa ja'alna fi dzurriyyatihima, dan kami jadikan pada keluarga keduanya an-nubuwah, kenabian. Jadi dari keluarga keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul atau menjadikan para nabi. Wal kitab, demikian juga kami berikan kepada mereka Alkitab. Ai fi dzurriyyatihim khassah, dari keluarga mereka khusus. Naam. Wa minas sunnah, dan dalil dari sunnah, yakni dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jaa fi hadis asy-syafa'ah. Ma jaa fi hadis asy-syafa'ah anna an-nasa ya'tuna ila Nuh fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam waktu yang sangat panjang. Nah, berapa tahun? 500 tahun. 1000 tahun kurang 1000 tahun. kurang berapa sih? Hah? Berapa tahun? Ya? Nabi Nuh 50.000 tahun. Khamsina alfasana. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Berapa tahun? 50? yu'rajuna ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Yu'rajuna ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Nah, 50.000 tahun. Waktunya sebentar apa lama? Umur kita berapa tahun di dunia? Nah, penantian yang sangat lama. Lalu manusia meminta syafaat, mewakilkan kepada para nabi supaya meminta syafaat kepada Allah. Datanglah manusia pertama kepada Nabi Adam alaihissalam, dan manusia menyebutkan keutamaan para nabi itu masing-masing. Wahai Nabi Adam, engkau yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Isfa' lana rabbak, mintakan untuk kami syafaat dari Rabb, dari Tuhan. Nabi Adam angkat tangan, bahasa kita, bukan saya yang berhak ini. Datanglah manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya ucapan mereka, anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Wahai Nuh alaihissalam, engkau adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah di atas muka bumi. Bukankah di sini manusia menyebutkan keutamaan Nabi Nuh? Nah, menyebutkan keutamaan Nabi Nuh, yaitu dia adalah seorang rasul yang pertama diutus di atas muka bumi. Nah, adapun nabi, ada nabi sebelum Nabi Nuh, tapi rasul, dialah rasul yang pertama diutus oleh Allah. Ketika manusia telah banyak berselisih, terjadi perpecahan, maka Allah mengutus Nabi Nuh. Terjadi kesyirikan di atas muka bumi,
di tengah-tengah umat Nabi Nuh alaihi salam. Di situ terjadi awal mula kesyirikan, penyimpangan. Dan kesyirikan pertama kali terjadi di tengah-tengah umat Nabi Nuh. Sebabnya apa? Al-ghulu fis salihin, berlebihan terhadap orang saleh. Manusia datang kepada Nabi Musa alaihi salam, anta kalimullah, wahai Nabi Musa, engkau yang diajak langsung berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima, engkau yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Isfa' lana rabbak, ya, mintakan kita syafaat kepada Rabb. Ya. Nabi Musa pun ya'tadir, bukan saya yang memintanya. Manusia datang kepada Nabi Ibrahim Abul Anbiya juga demikian. Kemudian sampai manusia datang kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah beliau sallallahu mengatakan, ana dzalika, saya akan memintanya. Ini adalah hak saya yang meminta. Inilah yang kemudian disebut dengan apa? Asy-syafa'atu al-kubra, syafaat kubra, syafaat terbesar. Yang berhak memintanya adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajdatan tawilah. Rasulullah kemudian sujud dengan sujud yang sangat panjang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita yang mulia sallam, ya Muhammad irfa' ra'sak wasfa' tusaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu, minta syafaat, maka engkau akan diberikan. Nah, ini syafa'atu al-kubra. Nah, asyahid di sini ayol ahibbah, hadithu asy-syafa'ah, anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Engkau wahai Nuh alaihi salam, rasul yang paling pertama yang diutus oleh Allah di atas muka bumi. Nah, kepada penduduk bumi. Nah, fa aqidatuna anna awwal ar-rasul Nuh alaihi salam. Maka akidah Ahlussunnah, rasul yang pertama diutus oleh Allah kepada penduduk bumi adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman idda'a an-nubuwah ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hukmuhu annahu kafir. Siapa saja yang mengklaim ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam menghukumi orang tersebut apa? Kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapa dari seorang dari kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Walam yakul subhana wa khatamar rusul. Allah tidak mengatakan ini penutup para rasul, ma'annahu qala Rasulullah, yani walakin Rasulullah, tapi kenapa setelahnya wa khataman nabiyyin? Ya. Tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Li'annahu idza kana khataman nabiyyin fa huwa khatamar rusul. Karena apabila beliau adalah penutup para nabi, maka beliau pun penutup para rasul. Idla risalata illa ba'da an-nubuwah. Karena tidak akan ada risalah setelah an-nubuwah. Fa idza intafat an-nubuwah min ba'dih far risalatu min babi aula. Apabila an-nubuwah sudah ditutup, apalagi risalah. Nah, tapi subhanallah,
tukang becak pun mengaku menjadi nabi di negara kita ya. Ya. Bahkan ada yang mengaku menjadi malaikat Jibril. Tapi ada pengikutnya, anehnya itu. Ada pengikutnya. Subhanallah. Ya. Jadi aneh-aneh. Tentunya pengikutnya ini sebabnya adalah al-jahlu ayyuhal ahibbah. Ya. Ketika seorang jauh dari Islam, jauh dari ilmu, ya, jadi gampang seseorang disusupi oleh pemikiran-pemikiran yang rusak. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Adapun berikutnya syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzim umuran minha. Nah, jadi tuntutan dan kandungan dari syahadah Muhammad Rasulullah ini ada sekitar 6 perkara atau 7 disebutkan oleh Syekh di sini, bahkan 8 ya. Nah, 8 tuntutan yang harus kita datangkan setelah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kita bahas dan kita baca bersama insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka